Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pencinta kuliner. Di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat kue pukis dengan bahan-bahan yang sederhana dan hasilnya enak, empuk, dan lebih ekonomis. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan terigu yang kita pakai terigu curah aja yang biasa ada di warung-warung seperempat. Kemudian ada gula pasir, ada telur kita pakai 2, kemudian ada vermipan 1 bungkus, kita pakai nanti hanya 1 sendok makan aja. Kemudian ada susu saset, kita pakai 2 saset, dan ada santan kara ya, santan instan aja yang kita pakai. Kemudian ada margarin dan juga ada meses untuk taburannya nanti. Sedangkan untuk daftar bahan-bahan yang kita pakai serta kalkulasi biaya dan margin nanti yang akan kita hasilkan dari satu resep ini, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Baiklah teman-teman, kita langsung aja ke cara pembuatannya. Pertama-tama kita buka dulu ini vermipannya. Vermipan yang kita pakai ini yang saset aja yang isi 11 gram. Nah kita pakai 1 sendok teh aja, 1 sendok teh kira-kira seperti inilah. Nah, vermipan ini kita gunakan sebagai pengembang kuenya agar nanti tekstur dari kue pukisnya ini di tengahnya atau di dalamnya ini berongga dan menjadikan kue pukisnya itu lebih empuknya. Pertama-tama vermipannya ini kita aktifkan dulu dengan cara kita campur vermipannya dengan 2 sendok teh gula seperti ini dan diberi air hangat ya. Jangan air panas tapi air hangat, jadi campuran air panas dan air dingin ya seperti ini supaya nanti hasilnya itu lebih maksimal. Nah kita pakai setengahnya aja, ini saya mungkin agak kebanyakan ini airnya ya, nanti teman-teman sedikit dikurangi ya airnya. Nah setelah itu kita aduk-aduk ya seperti ini supaya gula dan si vermipannya ini homogen ya, kita aduk-aduk seperti ini. Usahakan jangan sampai ada yang menggumpal vermipannya ya, nah, nanti hasilnya kurang baik. Nah setelah itu kita tutup dengan menggunakan tutup ya, atau menggunakan plastik wrap atau misalkan serbet. Nah karena saya ada tutupnya plastik ini ya, saya tutup pakai itu aja. Kita diamkan kurang lebih sekitar 15-20 menit sampai keluar buih ya. Nah itu menandakan vermipannya aktif. Ya sambil menunggu vermipannya kita panaskan air sekitar 250-300 ml atau 1 gelas belimbing ya air. Nah kita panaskan, kemudian kita masukkan santan karanya. Saya sengaja pakai santan instan supaya nggak ribet, tapi kalau teman-teman mau pakai santan dari kelapa utuh juga itu lebih bagus. Jangan lupa diaduk-aduk terus supaya nanti santannya itu nggak pecah, dan jangan lupa juga tambahkan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh aja atau secukupnya ya seperti ini supaya menambah rasa gurih dari si santan ini ya. Sambil terus diaduk-aduk santannya supaya nanti hasilnya bagus, nggak pecah. Dan setelah mendidih kemudian kita matikan kompornya, kita tunggu sampai dingin dan kita siapkan bahan-bahan lainnya ya. Nah setelah itu kita panaskan margarin atau mentega ya sekitar 150 gram lah ya. Nah saya gunakan ini supaya lebih cepat aja, tapi kalau teman-teman mau ditim atau ditaruh di atas magicom juga bisa ya, jadi sesuai selera teman-teman aja. Nah selanjutnya kita kocok telur, 2 butir telur saya pakai, tapi kalau teman-teman mau pakai 1 butir telur juga nggak masalah ya. Nah karena biar hasilnya lebih bagus dan lebih enak, saya pakai 2 telur aja. Kita langsung campur aja lah yang putih sama kuningnya. Kemudian kita tambahkan gula pasir atau gula putih 2 sendok makan aja seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau hasilnya nanti lebih agak manis sedikit, tinggal tambahin aja sedikit ya. Tapi kalau saya pakai 2 sendok makan aja.
Kemudian kita kocok dengan menggunakan mixer. Tapi kalau teman-teman pakai kocokan telur biasa juga bisa ya, seperti ini. Ya kita pakai speed yang rendah aja. Ya, kita kocok sampai nanti si telur sama gulanya ini warnanya itu lebih putih ya. Nah, kita mixer kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, kalau sudah kental seperti ini, sudah berwarna putih, nah kita matikan dan kemudian kita masukkan santan cairnya yang tadi yang kita buat tapi sudah didinginkan terlebih dahulu ya. Nah, kita masukkan aja seperti ini, langsung habiskan aja semuanya. Nah, setelah santan cair masuk, kemudian kita tambahkan susu kental manis yang saset ya, seperti ini. Nah, teman-teman mau pakai 1 saset atau 2 saset itu tergantung dari selera teman-teman ya. Kalau saya biar hasilnya nanti lebih manis dan lebih gurih ya, saya pakai yang 2 saset aja ini, susu kental manis biasa ya, yang suka ada di warung-warung. Nah, seperti ini kita campur aja. Kalau teman-teman mau pakai susu yang kaleng juga boleh, atau misalnya teman-teman nggak suka pakai susu kental manis, bisa menggunakan susu bubuk, atau misalkan susu ini di skip juga boleh-boleh aja ya. Itu tergantung dari selera teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau hasilnya lebih enak dan lebih bagus ya, jangan di skip susunya ya. Kemudian kita tambahkan terigu, kita pakai yang terigu curah aja. Terigu yang suka ada di warung-warung kita pakai 1/4, tapi kita masukinnya atau mencampurkan terigunya ini secara bertahap ya, supaya nanti tidak menggumpal hasilnya. Nah, kemudian kita kocok kembali dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah dulu ya, supaya nanti semuanya ini bisa tercampur dengan rata. Ya, kemudian kita kembali masukkan lagi sisa terigunya. Ya, masukkan secara bertahap supaya nanti hasilnya lebih bagus, supaya adonannya tidak menggumpal. Setelah itu jangan lupa kita masukkan juga margarin cairnya ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman biar hasil warnanya ini lebih bagus nanti hasilnya, itu bisa ditambahkan dengan pewarna kuning sedikit aja. Ya, kemudian kita aduk kembali, kita kocok lagi. Nah, untuk pengadukan atau pengocokannya ini tidak harus menggunakan mixer ya, tapi teman-teman bisa juga menggunakan pengocok telur yang seperti biasa aja ya. Ya, jadi nggak harus dengan menggunakan mixer. Nah, terakhir kita masukkan vermipannya yang sudah diaktifkan terlebih dahulu yang tadi. Nah, tanda vermipannya sudah aktif itu muncul buih ya, buih-buih di vermipannya ini. Nah, karena saya tadi airnya itu terlalu banyak, jadi agak encer vermipannya. Nanti kalau teman-teman buat itu airnya dikurangi sedikit ya.
Nah, ini dia teman-teman hasil adonan yang kita buat. Ini kita rapikan dulu, kita aduk-aduk seperti ini dengan menggunakan sendok plastik seperti ini. Nah, nanti setelah itu kita pindahkan ke wadah semacam teko ya, supaya nanti kita lebih gampang mengucurkan adonannya ini nanti ke cetakannya. Nah, kalau teman-teman mau dibuat berbagai macam rasa, nah adonan ini bisa dibagi dua atau bagi tiga ya. Nanti teman-teman bisa campurkan pewarna pandan atau misalnya pewarna coklat atau pewarna stroberi atau apapun sesuai dengan selera teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tutup dengan menggunakan tutup panci seperti ini, atau misalnya teman-teman bisa menggunakan serbet atau lap yang bersih, atau dengan menggunakan plastik wrap. Nah, kita tutup, kita tunggu sampai kurang lebih 10-20 menit. Nah, setelah kita diamkan 10-20 menit, atau misalnya kalau biar hasilnya lebih bagus, ya paling lama sekitar 30 menit lah ya. Karena saya ini udah nggak sabar pengen tahu hasilnya, jadi saya pakai 15 menit aja. Nah, kemudian kita pindahkan ke dalam wadah teko seperti ini ya. Nanti adonannya ini akan lebih mengembang ya. Nah, kita pindahkan seperti ini supaya nanti mengucurkan ke ke cetakannya itu lebih mudah ya. Nah, ini hasil adonannya seperti ini ya, putih bersih. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ditambahin pewarna kuning dikit supaya agak lebih berwarna gitu sih nggak masalah ya. Ya, kita aduk-aduk supaya adonannya ini lebih homogen. Ini adonannya terasa kental ya dan terasa mengembang. Ya, setelah itu kita siapkan cetakan kue pukisnya yang terlebih dahulu diberi mentega atau margarin, dioles-oles agak lebih banyak. Nah, kemudian kita kucurkan adonannya ini. Nggak usah harus penuh-penuh karena nanti kue pukisnya ini akan mengembang ya. 3/4 atau ya pokoknya jangan sampai meluber lah ya. Untuk cetakan kue pukisnya itu tergantung selera teman-teman ya. Karena yang saya punya ini model seperti ini yang kecil. Ini isi sekitar 12. Untuk cetakan kue pukisnya ini juga banyak ya di toko online atau di toko-toko alat-alat rumah tangga yang model seperti ini. Kemudian kita kasih topping coklatnya atau topping mesisnya, karena saya pengen bikin yang dua rasa, yang original dan yang rasa mesis yang coklat. Nah, untuk toppingnya ini sesuai selera teman-teman ya. Mau dikasih yang mesis seperti ini atau yang coklat yang diparut, ya itu disesuaikan aja lah dengan selera teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau dikasih topping yang keju juga boleh, keju yang diparut atau misalkan keju batangan yang diiris-iris, itu lebih enak lagi ya. Ya, kemudian kita tutup, kita nyalakan kompornya. Untuk apinya ini jangan terlalu besar-besar, yang sedang-sedang aja supaya nanti hasilnya nggak cepat gosong. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Nah, setelah beberapa saat kita buka, nah ini dia. Cantik ya. Dan ini kelihatan mengembang ya untuk kue pukisnya. Wow, keren banget ya. Kita pisah-pisahkan dulu supaya nanti nggak nempel satu sama lainnya. Untuk lama pemasakannya ini juga tergantung dari kompor teman-teman ya. Karena saya pakai kompor yang portable ini membutuhkan waktu yang agak lama ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai kompor yang 2 tungku itu proses pemasakannya lebih cepat. Nah, kita pastikan dulu kue pukisnya ini matang dengan sempurna ya. Kita lihat bagian bawahnya apakah sudah mulai berwarna coklat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah tandanya ini sudah matang ya. Langsung aja kita angkat dari cetakannya. Terlebih dahulu kita matikan dulu kompornya supaya nggak gosong ya. Ini hasilnya mengembang sempurna dan baunya juga harum. Nah, kalau misalnya teman-teman ditambahin dengan vanila atau vanili bubuk itu, ini hasilnya atau baunya ini lebih harum lagi ya, lebih wangi ya.
Kalau tadi saya tidak menggunakan vanilla ya. Ya kita pindahkan aja langsung ke piring seperti ini. Ya ini udah nggak sabar pengen tahu rasanya ini. Tapi kalau dilihat dari tampilannya sih ini enak ya. Soalnya dari baunya juga ini wangi banget. Oke. Nah dari satu adonan resep yang kita buat ini teman-teman, ini bisa kita buat kurang lebih 3 loyang ya. Satu loyang ini isi 12 kue. Jadi kira-kira 12 kali 3 yaitu sekitar 36 satu resep yang kita buat dari 1/4 terigu ya. Wow, lumayan banyak juga ya hasilnya. Nah, untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Perhitungan kalkulasi belanja bahan, dan kalau misalkan ini resepnya buat jualan ya, nanti teman-teman bisa lihat hitung-hitungan secara kasarnya ya nanti di kolom deskripsi. Nah ini nih lumayan banget nih buat cemilan di sore hari atau pagi hari ya, dengan ditemani dengan kopi hangat atau es teh manis hangat. Wow ini keren banget. Dan ini dia hasilnya, ini empuk banget dan di dalamnya juga ini berongga, dan rasanya ini mantap sekali, enak banget ya. Kalau menurut saya sih manisnya ini pas, gurihnya juga pas, dan susunya juga ini kerasa ya. Ini enak banget ya. Ini saya cobain yang rasa mesis atau rasa coklatnya ya. Coba kita lihat tuh di tengahnya juga ini berongga ya, jadi mantap lah. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu mendukung channel Bang Oji ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kritik dan saran teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat ya resep ini ya teman-teman. Sampai berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.